Halo, balik lagi sama gue Andrew CMO dari Way.id atau Where Indonesia. Di product battle kali ini singkat aja, gue bakal kasih tahu lu pengalaman gue menggunakan si Coros Vertix 2 bila dibandingkan dengan Coros Vertix 1. Pengen tahu experience lebih lanjutnya? Let's check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, pertama-tama gue mau kasih tahu experience gue terkait si desain dan tampak depan dari si Vertix 2 bila dibandingkan si Vertix 1. Oke, desainnya secara tampak sih ya mirip-mirip, tapi memang secara form factor-nya itu Vertix 2 itu lebih besar diameter dan ukuran-ukurannya gue langsung tampilin aja di sini terkait tebal dan macam-macamnya. Dan kalau misalnya lo mau tahu bahasan lebih lanjutnya bisa nonton di video gue yang sebelumnya, yaitu Quick Hits perbedaan Vertix 1 dan Vertix 2. Di sini gue cuma mau sebut summary experience-nya aja. Basically secara size ini agak besar, dan kalau misalnya lo mau pakai untuk olahraga yang mengutamakan endurance, misalnya lari yang cukup jauh atau nggak kayak triathlon, menurut pendapat gue sih lu mesti pertimbangkan karena ini cukup berat kalau buat penggunaan pribadi gue ya. Oke, sekarang gue mau kasih lihat lu perbandingan interface antara Vertix 2 bila dibandingkan yang Vertix pertama. Kalau menurut gue si Vertix kedua ini lebih nyaman karena cara penampilan datanya itu lebih menarik ya. Ini lebih kayak, mungkin kalau lu udah nonton video gue sebelumnya itu lebih kayak Garmin-like lah ibaratnya, lebih kayak Garmin. Dimana tampilannya itu lu udah bisa mengintip datanya itu dengan kayak ibaratnya ngelirik itu lebih gampang untuk kayak ngeh sama apa data yang ditampilkan di jam. Beda dengan si Vertix pertama yang tampilannya seperti ini. Jadi kalau yang Vertix pertama itu lebih kayak satu tipe data tuh kayak satu halaman gitu, langsung satu layar jam. Sedangkan kalau misalnya si Vertix 2 itu kayak lu bisa ngintip-ngintip yang lainnya juga. Jadi kayak sekali lu nge-scroll langsung bisa ngelihat data-datanya beberapa gitu. Kalau ini sih lebih kayak preferensi pribadi, tapi kalau gua karena basic gua jam daily driver gua itu si Garmin Forerunner 745 so far sampai saat ini, dan gua lebih nyaman dengan tampilan data seperti si Coros Vertix 2 ini sih. Jadi kayak lebih ngintip dikit bisa langsung lihat datanya lumayan gampang gitu. Nah, gimana dengan pendapat lu? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang gue mau bahas terkait data apa aja, data sehari-hari kayak activity tracking atau health data apa aja yang lu bisa ekspektasiin ada di Vertix 2. Tapi kalau misalnya seumpamanya lu udah punya si Vertix 1, lu jangan berkecil hati karena Coros udah buktiin memang sebuah brand yang nggak pernah kalau misalnya udah ada versi lebih yang baru, versi terdahulunya itu mereka lupakan. Nah, basically data-data yang gue bakal bahas di Vertix 2 ini itu juga mayoritas ada di Vertix pertama gitu. Jadi kayak itu merupakan salah satu value proposition atau enggak kelebihan dari si brand Coros ini yang nggak pernah melupakan edisi-edisi sebelumnya gitu. Oke, langsung gua kasih lihat aja ya. Yang pertama-tama lu bisa lihat kalori tentunya, terus kayak olahraga, aktivitas, terus steps, terus kayak floors, terus ada running performance, kemarin gua baru coba lari. Terus lu juga bisa lihat race predictor. Nah, race predictor ini gue sering bahas, ini merupakan salah satu fitur yang gue suka di jam-jam olahraga. Di Garmin juga ada, dan sekarang di Coros ini semenjak dia update firmware menjadi Coros Evo Lab, yang which is semua jam Coros yang mulai dari Coros Pace 2 yang entry level sampai Apex sampai Vertix itu mendapatkan update yang namanya Coros Evo Lab gitu. Jadi kayak menurut gua kalau misalnya beli Coros itu kayak ada sisi investmentnya lah, karena kalau misalnya lu beli sekarang, fitur ini belum ada, tapi nantinya walaupun nanti udah ada misalnya Vertix 3, Vertix 2-nya masih ada kemungkinan mendapatkan update-update yang lebih baru lagi gitu. Jadi tidak dilupakan lah seperti itu. Oke, terus tadi udah running performance, race predictor. Ini ada juga, kita keluar. Flow-nya enak ya, jadi kayak tinggal scroll. Terus ada ini base fitness, load impact. Jadi kayak
kalau misalnya lu udah kayak latihan, dia bisa kayak kasih lihat kayak impact latihannya seperti apa. Ini jujur gue baru latihannya minggu ini dikit banget menggunakan si jam ini. Karena kenapa yang tadi? Karena sebenarnya latihan gue banyak, yaitu gue banyak melakukan kegiatan seperti CrossFit, tapi karena jamnya ini cukup besar, akhirnya gue cuman yang gue record ini pada saat gue lari doang gitu. Oke, ini data-datanya. Terus ada juga data terkait kayak kebugaran kita yang direpresentasikan dalam bentuk persentase. Jadi kalau misal persentasenya makin tinggi, berarti ya lu udah recovered dan siap untuk berolahraga dengan intensitas yang tinggi gitu. Jadi cukup lengkap. Dan ini ada heart rate, ini heart rate-nya 0 karena gue lagi nggak pakai. Dan ini tidurnya kalau menurut gue sih ya masih belum ada perubahan sih dibandingkan dengan yang course sebelumnya. Kayak kalau gue bilang nggak akurat, nggak juga, tapi kalau dibilang paling akurat nggak juga gitu. Jadi kayak cukup oke aja kalau menurut pendapat gue. Tapi kalau lo mau lihat detailnya bisa juga. Di sini lo bisa langsung lihat deep sleep-nya, light sleep-nya, awake sleep-nya. Ya ini salah satu kelebihan lah kalau misalnya layar jamnya itu lebih besar. Jadi kayak lihat datanya juga enak, baik grafik atau enggak numeric datanya gitu. Oke, kita keluar. Ini ada altimeternya. Altimeternya khas Coros banget ya, dimana lu bisa scroll kayak berdasarkan periodik waktu. Terus ini ada sunset, sunrise. Ini juga ada di Vertix sebelumnya. Terus ini karena dia memiliki barometric altimeter, jadi dia juga lu bisa gunakan kalau misalnya lagi kayak ke gunung ataupun kayak kegiatan outdoor lainnya. Dan ini ada temperatur. Ingat, ini bukan temperatur badan lu secara spesifik, tapi temperatur di sekitar jam ini. Jadi kalau misalnya mau dapetin data yang lebih exact, yaitu idealnya sih kalau menurut gue dicopotin dulu dari wrist lu dan taruh biar dia bisa membaca temperaturnya lebih akurat lagi. Oke. Dan Coros Training App gue nggak akan bahas lebih jauh lagi karena ini basically sama aja. Dan ya basically itulah data-data yang lu bisa dapet di Coros Vertix 2. Kalau secara data-data sih kurang lebih sama. Oke, nextnya gue bakal cobain si pulse oximeternya atau SpO2-nya. Kalau dibandingkan dengan Vertix pertama dan kalau dibandingin dengan alat pulse oximeter yang dipakai di jari itu kayak gimana ya? Oke, untuk menyalakan si SpO2-nya, lu cukup tekan tombol kanan bawahnya, nah terus lu langsung cari yang namanya SpO2. Itu sama aja caranya di Vertix 1 ataupun yang di Vertix 2. Nah, again kalau misalnya SpO2 sebelum lu membeli fitness tracker ataupun kayak sport watch, kalau misalnya dibilang ada SpO2, lu mesti dig little deeper. Maksudnya kadang ada yang SpO2-nya itu cuman bisa dibaca pada saat lu tidur. Nah, ada juga yang bisa saat tidur dan saat lu mau kapan aja, ibaratnya sebutan itu spot on. Nah, yang si Vertix 1 dan Vertix 2 ini semuanya bisa spot on. Jadi langsung kita coba. Gue langsung bandingin dengan pulse oximeter gue yang gue punya. Kita nyalain dan measuring, dan lu cukup diam aja. Kalau udah nyala ada tampilannya, dia sebut measuring. Oke, kalau untuk yang di alatnya ini gue udah dapet datanya 98, sedangkan kalau yang di jam memang punya kecenderungan lebih take time. Measuring. Oke, lu bisa lihat di sini hasilnya di pulse oximeternya alat gue ini ada 98% SpO2-nya, sedangkan kalau di jam Vertix 2-nya itu 97%. Nah, kita coba kalau misalnya si alat pulse oximeter ini dibandingkan dengan si Vertix 1 gue ya. Oke. Kita coba tangannya sama, kiri sama kiri.
Oke, resultnya kalau dari alat pulse oximeternya ini 99% di tangan kiri gua. Nah, kita lihat si vertex satu ini kalau di tangan kiri gua berapa ya. Oke, jadi maaf, ini pulse oximeternya ada perubahan, datanya jadi 97, antara 97 dan 98, sedangkan di vertex pertama gua itu 91%. Jadi kayak sebenarnya untuk hal ini gue bukan expert di bidang kesehatan, jadi gue cuma bisa kayak kasih lihat lu memang ada perbedaan antara data yang ditangkap di jam dengan yang ditangkap dengan si alat pulse oximeter ini. Oke, sekarang gue bakal demoin terkait HRV test. Jadi intinya semakin besar angkanya, berarti lu semakin oke kondisi fisik maupun mental lu. Dalam hal ini tingkat stres lu gitu ya. Caranya untuk ngetes tinggal pilih menu HRV testnya dan lu harus lagi duduk dan relax, karena ini kalau misalnya di Fitbit itu semacam kayak EDA scan. EDA scan. Jadi kalau EDA scan kan itu D-nya itu derma something, yaitu ada hubungan dengan kulit. Nah, ini namanya kalau di Coros namanya itu HRV index. Jadi dia mempertimbangkan fisik dan mental lu stresnya tuh lagi apa. Nah, caranya biar dia mulai, touch the bezel with your left hand. Jadi harus dipegang, makanya lu bisa lihat ini baru durasi 1 menitnya berjalan countdownnya, karena gua harus nahan tangan kiri gua menyentuh bezelnya atas dan bawah itu selama 1 menit. Lu bisa lihat ada grafiknya. Nah, kita tinggal tunggu aja untuk mendapatkan datanya gitu. Jadi ini ya menurut gua approach baru lah dari si Coros yang biasanya kayaknya sih nggak terlalu memikirkan kayak yang ada hubungan dengan stres gitu ya. Kalau misalnya fitur-fitur tersebut biasanya tuh lebih identik buat produk-produknya Garmin gitu, yang memang kalau menurut pendapat gua di video-video sebelumnya mungkin lo sempat dengar kayak ya itu kalau untuk mental health kayaknya si Fitbit sih lebih banyak fitur-fiturnya. Tapi kalau misalnya si Coros mulai si Coros Vertex 2 ini yang gua tahu dia udah mulai ya mengedepankan hal-hal itulah, salah satunya lewat si HRV index ini kalau menurut pendapat gua. Oke, finish. Well, HRV indexnya itu 87, berarti body is relaxed or recovering quickly. Jadi kayak ada warna-warnanya. Jadi gue masuk ke golongan yang udah relax, baik secara fisik ataupun secara mentally gitu. Jadi bayangannya sih kalau misalnya lu pakai ini tuh kalau misalnya pengen tahu, oh gue kemarin workoutnya berat banget, tapi gue nggak yakin nih hari ini udah fit atau belum ya, udah relax atau belum ya, apakah gue bisa lebih aktivitasnya bisa lebih intens lagi dari kemarin atau sama intensnya, atau bahkan gue harus lebih slow down hari ini. Nah, mungkin lu bisa pakai si HRV index ini untuk memberikan indikator seberapa intens kegiatan yang harus lu lakukan pada saat itu gitu. Oke, sekarang gue mau jelasin terkait heart rate accuracy-nya berdasarkan experience gue lari menggunakan si Vertex 2 dengan si Vertex 1 dan juga menggunakan Polar H10, yaitu sebuah chest strap yang gue jadikan benchmark dalam produk battle kali ini. Nah, seperti biasa si Polar H10 gue itu akan mulai datanya lebih dulu karena gue nyalainnya via handphone. Jadi gue nyalain dulu chest strapnya via smartphone, terus gue baru menyalakan kedua jam yang kita bandingkan ini. Jadi wajar aja datanya itu kayak akan mulai lebih dulu si Polar H10 nya. Oke, tapi lu bisa lihat dari awal ini kayak langsung ada perbedaan di mana di saat detak jantung gue sudah mencapai 124 bpm, si jam si Vertex 2 dan Vertex 1 itu perlu waktu untuk catch up ya. Jadi ada perbedaannya cukup jauh, di mana di saat si Polar itu 124, si Vertex-nya masih sekitar ya 100-an lah, dan si Vertex pertamanya itu bahkan belum sampai 100 bpm. Jadi selalu ada perbedaan, dan terus di sini mulai ada menyamai itu, yaitu si Coros Vertex yang pertama. Sedangkan kalau Coros Vertex yang kedua itu agak di bawah ya. Dan kita lihat di sini lanjut terus si Polar H10 itu tergolong yang lebih tinggi. Jadi kita anggap itu ya yang paling akurat si Polar H10 ya. Si Vertex-nya itu masih 143, sedangkan si
chorus vertixnya 138. Jadi secara overall sebenarnya untuk kayak naik turun baik si Vertix 2 dan Vertix 1 itu mengimbangi si siapa namanya Polar H10, tapi gapnya menurut gue cukup jauh ya. Setiap kali kayak waktunya untuk naik, memang naik juga si Vertix 2 dan Vertix 1-nya, tapi gapnya tuh agak cukup jauh BPM-nya menurut pendapat gue. Contohnya, ini contoh terakhir yaitu si Polar H10-nya lagi saat 161 BPM, kedua jam ini malahan cuman kayak 130-an gitu. Jadi kayak menurut gua sih untuk akurasinya ini ya oke aja, bukan yang the best, tapi oke dalam artian karena setidaknya mengikuti ritme jantung gua yang berdasarkan bacaan dari Polar H10. Tapi ini gapnya menurut gua masih cukup jauh sih. Itu pendapat gua. Gimana pendapat lu? Apakah lu masih bisa toleransi perbedaan datanya? Tulis di kolom komentar ya. Dan sekarang gue mau kasih lihat lu terkait keakuratan Vertix 2 versus si Vertix 1 terkait built-in power meternya. Kalau misalnya belum tahu power meter, mungkin lu bisa googling aja, tapi intinya itu kayak untuk apa ya namanya, kan ada power meter power training. Nah itu biasanya digunakan untuk lari, tapi juga biasanya juga yang teman-teman sepeda juga menggunakan metode itu. Intinya memperhitungkan power dalam trainingnya. Nah, sebagai data penengah atau benchmarknya, gue menggunakan footpod sehari-hari gue, yaitu Stride. Jadi kalau misalnya angka yang ditampilkan dari Stride itu kita anggap yang paling akuratnya. Jadi kayak Vertix 2 datanya kalau mendekati sama datanya Stride itu kita anggap ya Vertix 2 itu mendekati akurat seperti itu ya. Oke, langsung kita lihat aja dari chartnya. Chartnya ini langsung dari awal ini again si Stride-nya itu gue nyalain lebih dulu karena gue konekkan dengan HP gue. Kita bisa lihat di sini secara ritme naik turunnya itu menurut gue cukup oke. Karena namanya juga kalau namanya memperhitungkan power, bedanya dengan heart rate, makanya kalau misal power pada saat lu berhenti, yang namanya indikator power itu harus langsung kayak langsung menuju 0 gitu. Jadi kayak kalau lu lihat di sini datanya kayak naik turun karena kan gue sembari kayak merekam. Itu memang gue pas lari tuh suka ada kayak berhenti, jadi kayak tercermin di sini baik di Stride Footpod ataupun di Vertix 2 dan Vertix 1 gue itu kayak ada naik turunnya. Jadi itu secara pergerakan data itu oke banget. Paling perbedaannya again sama kayak heart rate, yaitu ada gap pencatatan power yang cukup beda ya. Misalnya contohnya di sini si Vertix 2 mencatat 252 watt, si Stride-nya tuh 244, sedangkan si Coros Vertix-nya tuh kayak jauh di bawah, yaitu 213. Jadi dalam hal ini awal-awal ya si Vertix 2 itu kayak mendekati dengan si Stride, dan again makin kesini makin si Stride itu dengan si Vertix 2 itu yang paling mendekati. Sedangkan kalau misalnya dibandingkan dengan Vertix pertama itu punya kecenderungan mencatat power gue itu lebih rendah, jauh lebih rendah gitu. Jadi kalau dalam hal power ini boleh dibilang ya mungkin si Vertix 2 itu pencatatannya paling mendekati dengan si Stride itu. Jadi apakah ini yang menjadi yang paling akurat? Jujur gue bukan ahli di bidang itu, tapi kalau misalnya melihat dari data acuannya dari si Stride ya si Vertix 2 itu yang paling mendekati sih. Itu pendapat gue. Gimana pendapat lu? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait keakuratan GPS-nya si Vertix 2 jika dibandingkan dengan Vertix pertama. Nah, mungkin lu juga udah tahu di video gue sebelumnya gue bilang ada chipset yang berbeda untuk GPS-nya si Vertix 2, di mana dia ada namanya dual frequency GNSS. Jadi kayak ya tangkapan gue sih intinya kayak satelit yang dipakai lebih banyak kalau misalnya lo menggunakan fitur tersebut. Nah, ini udah gue gunakan dan gue coba untuk lari. Again, sorry banget gue lagi nggak bisa coba di alam, cuma bisa di sekitar rumah gue aja, karena pada saat launching si foundernya dari si Coros itu kalau nggak salah namanya Louis Wu itu, dia bilang sebenarnya fitur dual frequency GNSS itu akan terasa banget, kentara banget bedanya kalau misalnya lu lagi kayak hiking atau enggak trail running, karena menurut dia kalau misalnya keakuratan GPS yang ada di pasar saat ini atau enggak pendahulunya dari Coros Vertix 2 ini yang enggak ada dual frekuensinya itu akan sangat berantakan. Jadi trailnya
sinyalnya itu akan kayak acak adut lah ibaratnya seperti itu, karena sinyalnya itu kayak mental-mental gitu, jadi akhirnya tidak memberikan kayak data yang akurat gitu. Akhirnya cuman kayak anak kecil coret-coret gitu data di petanya. Seperti itulah kurang lebih kalau berdasarkan penjelasan dia di saat launch day-nya dari si Coros Vertix 2. Nah, tapi sekarang kita coba aja langsung untuk kayak lari di sekitar daerah BSD gitu, daerah kayak komplek perumahan. Apakah ada perbedaan yang kentara antara si Vertix 2 dan Vertix 1? Langsung kita cek ya. Oke. Si Vertix 2 ini gua warnain dengan warna kuning, sedangkan si Vertix pertama itu dengan yang merah. Again, gue mau ingetin ini udah firmware yang paling terupdate baik untuk si Vertix 2 dengan si Vertix pertama, yaitu kurang lebih video ini dibuat di bulan Desember, jadi udah firmware terupdate. Jadi kita bisa lihat ya yang kuning itu si Vertix 2. Sedangkan yang merah itu adalah si Vertix yang pertama. Oke, kita bisa lihat lumayan ada gap yang cukup jauh ya. Padahal kan gue pakainya Vertix 2 di tangan kanan, Vertix 1 di tangan kiri. Kalau misalnya melihat dari data awal ini gue start, ini yang kuning ini memang agak di pinggir jalan ya, maksudnya setelah ada parkiran mobil gue larinya setelah di parkiran mobil, jadi boleh dibilang ini yang paling mendekati dengan aktualnya gue lari di mana, yaitu si Vertix 2, yaitu yang warna kuning. Karena kalau misalnya yang warna merah awal-awal ini gue nggak mungkin dia membaca gue itu gue larinya di bawah pohon yang masuk ke taman-taman gitu, dan gue inget betul itu agak keliru ya seperti itu. Nah, terus kita lihat datanya. Gue memang sengaja larinya itu ada berubah-berubah jalurnya. Gue pengen ngetes karena setiap jalurnya itu kalau di jalanan sini tuh kayak banyak kayak pohon-pohon. Gue pengen tahu seberapa akurat. Ya, kita bisa lihat sih so far selain yang tadi awal-awal itu si datanya itu cukup oke ya. Nah, gue mau kasih lihat gimana. Oke, ini mulai ada perbedaan lebarnya. Oh sorry, ini karena gue memang campur dengan data balik ya. Jadi, nah lu bisa lihat di sini ya. Gue mau kasih lihat ini bener-bener gue lari tuh di pinggiran jalan. Walaupun garisnya nggak sepenuhnya lurus atau nggak exact, ini cukup merepresentasikan jalur lari gua kemarin. Bisa lihat di sini. Nah, yang kuning lagi-lagi menurut pendapat gua yaitu si Vertix 2 lebih sesuai dengan aktualnya, karena lu bisa lihat di sini ya, si merah ini nggak mungkin banget, karena kalau misal gua lari di sini berarti gua lari di belakang pagar gitu. Jadi boleh dibilang sih ya pengembangannya dari si dual GNSS ini sih, dual frequency GNSS ini cukup oke, walaupun memang nggak bisa dibilang juga yang si Vertix pertama nggak akurat ya, cukup oke tetap. Nah, tapi lu bisa nilai sendiri ya kayak perbedaannya di sini mana yang menurut lu lebih oke. Kalau menurut pendapat gue sih si Vertix 2 sedikit lebih oke dalam percobaan ini, tapi jujur gue harus coba lebih lagi. Mungkin kalau ada kesempatan gue akan coba untuk kayak trail running atau hiking agar bisa membuktikan klaim dari si pimpinan Coros yang bilang katanya kalau misalnya lu trail running atau hiking datanya tuh nggak bakal kayak hasilnya coret-coret, tapi akan ya layaknya kayak lu lagi road running aja gitu. Nah, itu pendapat gue. Kalau misalnya lu udah punya Coros Vertix atau enggak bahkan lu udah punya Vertix 2, punya temuan yang lain, jangan sungkan untuk share di kolom komentar ya. Oke, sekarang gue mau bahas fitur map yang ada di Coros Vertix 2 dan Coros Vertix 1. Ya benar, Coros Vertix 1 karena Coros Vertix 1 baru aja mendapatkan firmware update. Bedanya seperti apa? Minor, nanti gue kasih lihat. Tapi gue mau kasih lihat dulu gimana cara atau enggak metode memindahkan rute map dari aplikasi pihak ketiga ke jam Coros lu ini. Karena seperti yang lu tahu, walaupun udah ada firmware update, aplikasi Coros itu juga belum yang punya fungsi yang namanya untuk bikin rute built-in di aplikasinya. Jadi harus numpang aplikasi lain. Paling kalau misalnya lu mau pakai rute yang dari aplikasi Coros itu biasanya
sepengetahuan gue berdasarkan rute yang lu udah tempuh di olahraga sebelumnya. Misalnya lu udah lari di zona A, di area A, dan itu lu bisa gunakan rutenya lagi untuk di lari selanjutnya. Tapi kalau misalnya lu belum lari di area tertentu, lu harus bikin kan. Nah, bikinnya ini kalau di gue mau kasih lihat menggunakan si Strava, yaitu tepatnya Strava Premium. Pertama-tama lu tinggal ke bagian rute. Maksudnya ke map dulu, habis itu ke rute, dan lu tinggal pilih, lu bisa bikin rute sendiri yang lu titik-titikin sendiri, atau enggak rute yang disaranin oleh si Strava gitu, berdasarkan datanya dia. Oke, anggap aja kita pilih salah satu dari sini, dan kita udah save. Kebetulan gue sebelumnya udah save dulu, biar lebih gampang kasih lihatnya. Ini gue udah save, ada 3 ya di sini. Dan kalau misalnya udah di save, dalam artiannya tuh di save taunya gimana? Yaitu pastikan ada bintangnya di rute yang lu mau. Kalau misalnya udah ada bintangnya, tunggu beberapa saat dan lu langsung ke aplikasi Corosnya. Ke aplikasi Corosnya, terus lu ke Navigation Routes Library. Dan kalau misalnya lu udah oke, udah muncul rute yang lu bikin atau dapat dari Strava tadi, lu tinggal pencet rutenya di Coros. Dan lu tinggal pencet kanan atas. Oh maaf, maksudnya bagian bawah, sync with your watch, dan pilih jamnya, dan dia akan langsung muncul di jam lo. Oke, setelah tadi gue kasih lihat itu pindahnya caranya gimana dari smartphone atau enggak aplikasi ke jam, ini udah muncul ya, dan gue pilih, dan tampilannya kurang lebih sama ya. Ini kita map yang sama, gue tampilin di Vertix 1 dan Vertix 2. Oke. Nah, intinya gue mau kasih lihat tampilan datanya seperti apa. Oke. Kalau misalnya lu mau zoom in zoom out, tinggal lu pencet bagian tengahnya sama. Dan kalau lu mau zoom in zoom out, tinggal setelah lu pencet tengahnya, lu tinggal scrolling atas, scrolling bawah. Atau lu mau juga digeser-geser juga bisa, tapi menurut gua ini masih sedikit kayak nge-lag. Mungkin nanti di firmware update setelahnya bisa lebih baik lagi. Tapi gua mau kasih lihat bedanya ya di sini. Jadi walaupun si Vertix 1 itu juga memiliki peta topografi dan landscape dan memiliki fitur hybrid, dan by the way ini gua set ini semuanya di fitur hybrid, jadi pakai topografi dan landscape. Lu bisa lihat di sini datanya sedikit lebih lengkap ya, maksudnya tampilannya tuh lebih mendetail sedikit kalau misalnya di Coros Vertix 2 dibandingkan dengan si Vertix 1 sebentar. Nah, ini kekurangannya memang masih agak lemot kalau menurut pendapat gua. Ini maksudnya deviate course, karena course yang gua bikin itu nggak ada di sini, tapi di area lain. Maksudnya jadi dia, lu bisa lihat di sini, ini yang mestinya startnya di yang ada lambang bendera itu, tapi gua posisinya ada di sini, tapi gue cuma mau buat kasih lihat buat demo aja. Oke. Nah, lu bisa lihat di sini ada kayak arrow putih di sini. Oke. Nah, basically yang ada bendera dan arrow-nya itu adalah lintasan atau enggak rute yang gua tadi bikin dari Strava gitu. Nah, jadi kalau misalnya gua udah ada di lintasan itu, ya nanti layaknya kalau lu pakai Google Maps seperti itulah. Dia bakal kayak mengarahkan pun lu untuk lurus, belok kiri, belok kanan. Tapi memang setiap belokan dia tidak akan bergetar gitu. Kalau misalnya di Garmin kan dia akan kayak tret atau bergetar untuk menandakan lu belok kanan, belok kiri, atau ke arah mana lah seperti itu. Tapi kalau misalnya di Coros Vertix 2 ini ya cuman kayak tadi, kayak ada semacam, lu bisa lihat di sini kayak apa ya namanya, arrow seperti itu. Nah, tapi setidaknya ini tampilan dari petanya itu sedikit lebih lengkap, dalam artian memberikan konteks, oh walaupun gue disuruh belok kanan tapi sebenarnya di dekat belokan kanan itu ada belok kiri juga gitu. Nah, ini cukup oke dibandingkan dengan pengalaman gue menggunakan Suunto yang benar-benar cuma jalurnya
yang direkomendasikan doang yang keluar di jamnya itu. Nah, tapi kekurangannya again menurut gua untuk memberikan konteks kita ada di mana, itu idealnya sih ada nama-nama jalannya atau nama-nama gedung-gedung di sekitar jalur di mana kita berlari. Itu sih masukan gua untuk pengembangan firmware update selanjutnya. Nah, gua mau kasih lihat bedanya sedikit di Vertix 1 tampilannya petanya untuk rute yang sama seperti ini nih. Nah, lo bisa lihat di sini agak sedikit lebih susah tahu lu ada exactly di mana karena data yang ditampilkan itu bener-bener cuman kayak garis-garis kotak-kotak seperti ini dan jalur di mana kita harus berlari gitu. Jadi bedanya jelas ya, kalau misalnya untuk kelengkapan data peta itu jelas lebih enak sih Vertix 2. Lu bisa lihat di sini ini jalur yang di highlight itu jalurnya kita, tapi yang jalur lainnya itu juga bisa tetap dimunculin. Jadi lu tahu lu sebenarnya ada di mana. Sedangkan kalau di Vertix 1 ini ya benar-benar ya udah cuman minimalis seperti ini gitu. Oke, sekarang gue mau kasih info juga kalau misalnya terkait si extra smart feature-nya gue udah cobain, yaitu camera connector. Tapi kalau lu punya Coros Vertix pertama jangan berkecil hati karena juga di firmware update terbarunya camera connector juga available di Vertix pertama. Jadi kayak bukan punya Vertix 2 doang. Dan pengalaman gue sih menurut gue kalau misalnya gue kan suka bikin footage untuk video ini menggunakan action camera ya salah satunya itu Insta360. Itu merupakan fitur camera connector, fitur yang cukup oke lah, walaupun bukan major tapi amat sangat ngebantu apalagi buat content creator kayak gue yang suka bikin konten kadang saat gue berolahraga gitu, jadi nggak ribet. Oke, untuk battery and durability, well, baterai sih menurut pendapat gue nggak ada yang lebih jelek atau lebih bagus, karena yang ada udah bagus makin bagus, yaitu di Vertix 2. Jadi untuk on papernya gue taruh di sini aja, baik mode apa aja yang ada di Vertix 2, Vertix 1, dan durasinya. Tapi overall kalau menurut gue untuk ngomongin baterai di Coros itu lu nggak akan pernah kecewa sih, karena semakin ada versi terbaru semakin oke juga baterai performance-nya gitu. Dan untuk durability again ini menurut gua kalau mau ngomong santai itu jamnya yang badak banget. Kalau misalnya di Garmin ada Fenix, ya di Coros ini ada si Vertix gitu. Jadi kayak kalau lu mencari jam Coros yang paling kayak rugged dan paling punya battery performance yang paling gila, padahal dia di keluarga Coros ya baterainya emang terkenal gila-gila ya. Coros Space 2 aja juga gue sering banget, udah tinggal sisa 5% gue masih bisa bawa lari dan macem-macemnya gitu. Oke, apa kesimpulannya untuk Vertix pertama dan Vertix kedua? Gue langsung tampilin aja harganya, tapi gue mau mulai dengan apa yang gue sayangkan di Vertix kedua, yaitu ketidakadaan si N+. Itu harus lo pertimbangkan juga, apalagi kalau lo kayak gue udah kayak beli beberapa gadget untuk kayak running atau olahraga lainnya, ya kalau berbasis N+, jadi nggak bisa connect tuh, sedangkan di Vertix pertama masih bisa. Dan si musiknya, si Vertix 2-nya itu kenapa tadi gue nggak sebutin di smart feature-nya, well, agak minusnya kenapa? Ya metode pengiriman datanya yang masih old school banget, harus menggunakan desktop atau enggak laptop, dicolokin baru lu bisa drag and drop musik lu. Menurut gue itu agak kuno, karena zaman sekarang kalau di Garmin ya gue tinggal kayak via smartphone gue dan Garmin gue itu udah cukup untuk kayak transferan data via wifi gitu. Jadi menurut gue itu harus diimprove sih, biar berasa kayak gue beli Vertix 2 harganya paling tinggi di jajaran Coros, tapi kayak musiknya tuh juga bisa kepake banget. Karena kalau buat gue sih dengan cara metode seperti itu gak akan terlalu kepake kalau menurut pendapat gue. Tapi gue juga apresiasi yaitu pengembangan map dari si Vertix pertama juga dapet update ya untuk mapnya, tapi si Coros Vertix 2 itu semakin kayak lengkap datanya, karena mungkin kapasitas storage-nya untuk menyimpan mapnya kan juga lebih besar, tapi akan lebih baik lagi pengembangan itu, atau akan lebih sempurna lagi kalau misalnya di petanya itu bakal ada kayak nama-nama jalannya gitu. Walaupun sekarang udah bagus, ada konteksnya ya, jadi ada kayak jalanannya, terus ada kayak peta yang jelas lah, peta yang proper. Tapi menurut gue akan lebih bagus lagi kalau misalnya ada kayak turn by turn navigation-nya dan kayak ada nama-nama dari street-nya atau enggak gedung-gedung sekitarnya, agar memberikan konteks di mana lu sedang berlari atau di mana lu sedang berada gitu. Karena kalau buat gue peta itu sangat penting, apalagi kalau misalnya gue lagi lari di luar kota. Kan biasanya kalau misalnya lari di tempat yang masih asing, lu pengennya di-guide sama jam lu, jadi lu bisa lebih enjoy ke larinya, bukan lebih concern kemana gue pergi gitu ya.
Well, overall seperti itu. Jadi kalau misal lu tanya apakah worth it misalnya untuk punya Coros Vertix 2, kalau menurut pendapat gua saat ini, kalau misalnya lu udah punya si Coros Vertix 1 mungkin masih wait and see, tapi kalau misalnya lu belum punya si Coros Vertix sama sekali dan lu sedang mempertimbangkan punya si Coros Vertix 2 atau enggak, kalau menurut gue sih ya coba aja ya, kalau memang budget lu juga cukup dan memang lu mau gunakan ini untuk kayak hiking atau enggak ultra running atau enggak trail running, itu menurut gue sih ya again, tapi beratnya emang agak berat kalau buat gue, tapi mungkin kalau lu udah lebih punya endurance atau stamina yang lebih tinggi, kalau nggak masalah ya why not. Menurut gue sih ya again, coba aja gitu, karena menurut gue kalau lu beli Coros Vertix 2 ini pengembangannya itu nggak akan cuman kayak pas di awal-awal aja, karena terbukti di Coros Vertix pertama walaupun udah kayak keluar beberapa tahun, itu tetap mendapatkan fitur-fitur baru dan update-update terbaru. Nah, itu pendapat gua dan experience gua terkait si Coros Vertix 1 dan Vertix 2. Gimana pendapat lu? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalau misalnya mau support kita bisa dengan like, subscribe, dan komen. Atau enggak, kalau lu belum tahu Wia.id atau Werinesia adalah perusahaan e-commerce, lu juga bisa dengan support membeli produk-produk yang link webnya itu ada di deskripsi dari setiap video-video di channel ini. Thank you and until next time.